pahlawan bangsa, bahagiamu tak kunjung jua. Jangan lupakan jasa-jasa kami mengabdi untuk negeri. Di usia muda dan sampai tua, ataukah sampai tutup usia, masih hidup kami, masihkah dihargai pengabdian kami. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema. Dilema di sini artinya dilema etika. Di antara kasus ini yang satu ini dianggap benar, kemudian yang satu lagi juga benar. Bagaimana posisi Bapak sebagai pemimpin mengidentifikasi hal-hal tersebut, Pak? Terima kasih, Bu. Saya pikir ini adalah sebuah masalah memang dalam proses pengambilan keputusan. Satu sisi nanti kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita sukai, namun juga harus kita pertimbangkan. Di sisi lain, persoalan kedua juga ketika kita mengambil kebijakan juga itu tidak baik, namun juga harus kita pertimbangkan. Dua-duanya kalau dilihat dalam persepsi keputusan adalah merupakan hal yang mungkin kita anggap benar, namun dalam kedua hal tersebut harus kita putuskan salah satunya. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi mungkin ada pengalaman tersendiri yang sampai sekarang menjadikan pembelajaran kepada Bapak sebagai pemimpin, yang kasus ini memang benar sama benar. Jadi Bapak memposisikannya untuk bisa mengetahui bagaimana, Pak? Kalau saya coba perhatikan, saya coba amati, ada beberapa kasus yang mungkin hampir sama ini ya, Bu. Iya, Kasus yang mungkin ditanyakan kepada saya. Salah satunya yaitu persoalan terkait dengan guru yang ingin meningkatkan kompetensinya. Dalam hal ini beliau ikut kompetensi sertifikasi, kompetensi guru yaitu sertifikasi. Kemudian satu sisi lain, beliau adalah seorang guru yang ditugaskan oleh sekolah, dibiayai oleh sekolah, diberi gaji oleh sekolah. Ini kan dua hal yang bertolak belakang ya. Satu sisi dia memiliki kewajibannya, sisi lain juga dia memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, di saat itu saya dihadapkan dengan dua pilihan. Kendalanya apa? Kendalanya adalah bahwa beliau itu harus meninggalkan tugasnya di saat beliau melaksanakan kegiatan PPG. Nah, namun beliau juga memiliki tugas mengajar, dan kondisi itu bertabrakan satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Seperti itulah. Jadi Bapak memang pernah ya mengalami dilema ini. Ya, seperti itu. Jadi selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus seperti itu tadi? Baik. Cara pengambilan keputusan Bapak untuk kasus yang seperti tadi. Baik, tentu kita panggil gurunya dulu. Iya. Orang yang bersangkutan. Kita tanyakan dulu ke kendala, kemudian kita juga pahami keadaan. Kita jelaskan juga bahwa tugasnya adalah sebagai guru. Tapi sisi lain, beliau juga kita inginkan meningkatkan kompetensinya dalam hal ini. Nah, setelah sharing nanti mungkin kita bisa dapat gambaran lah dalam dua aspek ini mana yang kira-kira bisa kita pertimbangkan. Jadi kita ada semacam apa Pak ya, pendekatan awal, mencari solusi Pak ya. Yeah. Oke, baik.
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan untuk dilema seperti tadi? Saya rasa begini, ini kan di rangka awal kan kita sudah lakukan identifikasi sebuah masalah. Kita dihadapkan kepada dua masalah, dan itu harus kita pilih dan harus kita selesaikan. Mana yang kira-kira efek dari kedua permasalahan ini yang bisa kita minimalisasikan atau kita kurangi. Kalau memang itu sudah kita identifikasi dan kita dapat hasilnya, mungkin itu jadi bahan pertimbangan kalau kita selanjutnya. Ada lagi kira-kira? Untuk langkah-langkah ini kita perlu prosedur Pak ya. Ada prosedur dalam menyelesaikan kasus ini. Kira-kira langkah per langkah supaya sesuai atau mendapatkan hasil yang baik bagaimana Pak? Saya pikir hampir sama ya pertanyaannya ya. Mungkin salah satu yang perlu kita ketahui adalah dalam mengambil sikap, mengambil keputusan. Ini kan kita sudah tahu nih masalah nih. Dalam mempertimbangkan suatu problem, masalah, kita harus tahu dulu akar masalahnya, permasalahan awal. Namun di sisi lain kita juga harus mengetahui bahwa kita memahami aturan-aturan. Aturan-aturan Pak ya? Aturan-aturan dalam hal ini adalah hukum yang berlaku terkait pelaksanaan seorang guru menjadi PNS menjadi seorang guru. Kemudian satu sisi lain aturan-aturan yang mengikat atau mengatur tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi seorang guru. Nah, atas dasar pertimbangan itu nanti kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat tentunya, dan bukan final. Ini hanya sebuah dasar, sebuah rangkuman dari permasalahan yang baru saja disampaikan. Oke Pak. Bisa saya tangkap tadi untuk langkah-langkahnya kita harus ada semacam acuan Pak ya, dasar sehingga kita bisa mengikuti solusi yang nantinya terbaik ya Pak ya untuk kasus dilema ini. Berikutnya Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Kira-kira ada nggak tantangan? Ya sudah pasti. Ya. Setiap persoalan pasti memiliki tantangan-tantangan sendiri, dan yang sudah jelas memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Nah, Itu semacam konsekuensi Pak. Ya nanti kita harus memilih konsekuensi yang paling paling baik lah, imbas atau akibatnya bagi kita. Mungkin ini bersifat pribadi nantinya. Nah, ketika kita lakukan sebuah pengambilan keputusan, ini kan tentu berimbas atau terkait dengan individu sosok. Contoh, kita katakan ini guru yang ingin mengambil peningkatan kompetensi dalam hal ini PPG, itu kan menginginkan, sebetulnya dari satu sisi menginginkan bahwa beliau bisa ikut tanpa ada kendala. Namun di sisi lain beliau juga harus mengajarkan begitu. Nah ini kan imbasnya begitu. Kalau kita katakan tidak boleh, sekolah membutuhkan Anda begitu, itu sebuah problem yang sangat besar. Bukan bagi kita saja sebagai pengambil keputusan, juga beliau sebagai seorang guru yang ingin meningkatkan kompetensinya. Pasti ada gesekan secara individu. Tapi kalau melihat aturan secara baku, ya mungkin ya sudah, Bapak harus mengajar saja begitu. Tapi itu juga butuh pertimbangan lain di satu sisinya. Baik Pak, jadi ada dasar atau semacam aturan yang menjadi pegangan Pak ya. Ya, begitu. Selanjutnya Pak, dalam memutuskan ini atau mengambil solusi, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Harus punya jadwal? Saya pikir itu relatif sih Pak Nyonya ya. Mengingat begini, setiap kasus itu berbeda-beda deh.
setiap kasus berbeda-beda bentuk dan waktu yang harus diselesaikan, maksud saya seperti itu. Ada yang memang kita harus putuskan cepat. Ini mungkin kasus yang saya anggap memang harus kita putuskan cepat. Tapi ada juga kasus, mungkin contoh kasusnya berbeda. Kita tidak perlu harus segera memutuskan. Gitu. Kadang waktu juga akan memutuskan sendiri. Jadi tidak perlu harus otot gitu, harus cepat dan harus kekas gitu. Namun ada juga kalanya waktunya itu agak sedikit kita ulur gitu, harus lambat. Dalam proses yang lain maksudnya itu. Baik Pak, saya bisa angkat tadi ada kata-kata relatif Pak ya, melihat situasi dan kasus juga Pak ya. Kemudian kira-kira Pak, untuk pengambilan keputusan ini adakah yang Bapak andalkan atau seseorang yang menjadi mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ya, terkadang begini ya Bu ya. Selaku kepala sekolah mungkin saya berpikir berpikir dalam mengambil sebuah keputusan itu terkadang saya berpikir ini yang benar gitu. Namun sisi lain harus diketahui ya Bu ya, bahwa dalam pengambilan keputusan itu sebaiknya melibatkan pihak-pihak lain. Dalam ini pihak manajemen sekolah seperti saya itu dibantu biasanya dengan bidang akademik, kemudian bidang kesiswaan, ada wakil-wakil yang bisa kita ajak cerita, bisa kita ajak diskusi, kemudian ada pengawas sekolah dalam hal ini yang lebih senior, berpengalaman, ya, dan tentu ada rekan-rekan sejawat kita yang kita anggap memiliki selain pengalaman juga umur yang tepat lah untuk kita berkonsultasi. Senior Pak ya. Ya. Senior. Baik Pak, mungkin ini sharing atau wawancara kita yang terakhir. Jadi dari semua rangkaian tadi Pak, kira-kira apa pembelajaran yang Bapak dapatkan atau hikmah dari setiap pengambilan keputusan yang pernah Bapak ambil ketika mengalami dilema seperti yang tadi? Baik, apa? Baik Bu, saya pikir pasti ada efek, pasti ada nilai positif maupun nilai negatif dalam setiap pengambilan keputusan. Namun setelah kita mengambil beberapa langkah-langkah tersebut, kemudian kita rangkum dan kemudian kita diskusikan bersama teman-teman, saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tentu harus mengikut atau mempertimbangkan azas mana yang lebih berguna dan bermanfaat setelah kita mengambil keputusan tersebut, agar nanti kemudian dalam kasus ini pihak guru atau seorang guru yang ingin meningkatkan kompetensinya itu satu sisi bisa kita dukung, ya kan, kita harapkan bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Di sisi lain kita carikan solusi. Dalam hal ini mungkin bisa jadi pengganti sementara untuk beliau mengajar di kelas. Nanti diatur oleh tim bidang ke akademik, kesiswaan. Mungkin itu saja. Baik Pak, dari hasil wawancara kita ini saya merasa bersyukur. Ini suatu pencerahan bagi kami juga yang sedang terlibat ya menimba ilmu dan pengalaman. Cukup banyak apa yang sudah Bapak sampaikan, sharing mengenai keputusan dalam menyelesaikan masalah ini Pak ya, terutama yang dilema tadi. Jadi terima kasih banyak Bapak untuk informasinya, dan untuk selanjutnya kami bisa nanti berkomunikasi lagi dengan Bapak ya. Boleh. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf mungkin gerakan kami tadi mengganggu kegiatan aktivitas di pekerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kondisi sehat walafiat Bu Rina. Ya, baik Bapak. Sebelumnya saya sudah menyampaikan ke Bapak ya maksud kedatangan saya pada pagi ini. Ya, memang sudah saya terima WA dari Ibu dan langsung saya tanggapi dan pada hari ini saya penuhi silaturahmi kita. Ya. Baik Bapak, sebagai informasi kepada Bapak, ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak yang tuntutannya adalah bisa berbagi ilmu Pak dalam pengambilan keputusan. Jadi tujuan saya ke Pak Tasudin adalah Bapak termasuk orang yang bisa kita kategorikan seorang pemimpin. Karena Bapak memimpin sekolah ini sebagai kepala sekolah ya Bapak. Baik, langsung saja. Mungkin gini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema Bapak? Baik Ibu, terima kasih ya. Baik, yang namanya kita berada di dunia biata mandala, yaitu di lingkungan pendidikan, yang mana ada 4 unsur yang saling berkaitan, bersinergi, berkolaborasi, yaitu diantaranya kepala sekolah, dewan guru, staf tata usaha, siswa-siswi yang diwakili oleh orang tua murid di bawah organisasi komite, artinya komite sekolah. Nah, dalam arti dalam kebersamaan ini setiap hari mereka mengamanahkan kepada kami untuk mendidik anaknya, dan dalam pertemuan sehari-hari dalam proses belajar mengajar sangatlah munafik kalau kita katakan tidak ada masalah. Nah, jadi permasalahan itu biasanya ada internal eksternal. Nah, jadi permasalahan itu ada internal dan eksternal. Sedangkan internal yang dimaksudkan yaitu problem pelaksanaan di antara aktivitas para tata usaha, para staf tata usaha, dewan guru, dan siswa sendiri. Di mana penjabarannya adalah di dalam pelaksanaan tata usaha yaitu melayani administrasi. Di sini kendalanya adalah berbagai macam, baik itu kendala individu, baik itu masalah kendala sarana prasarana pendukung dari tata usaha, dan sarana prasarana masalah ATK. Baik Bapak, di sini boleh saya ambil satu permasalahan atau dilema yang Bapak angkat adalah tentang bagian sarana prasarana atau bagian tata usaha. Kira-kira di situ masalah yang pernah Bapak alami dan ini menjadi dilema, apa itu Pak contohnya? Nah, kalau dalam segi administrasi, ya kan, nah ini sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu akses internet. Akses internet, alhamdulillah memang selama ini sudah ada jaringan wifi. Nah, tapi karena berhubung kami pindah ruangan baru dan jaringan wifi kemari jangkauannya tidak tembus, ini terjadi sedikit masalah. Nah, ini pun kami akan mengambil langkah. Hanya saja di sini ada permasalahan menyangkut mutasi tadi, pertukaran kepala sekolah yang di situ dicantumkan atau berhubungan dengan kepala sekolah. Harus divalidasi siapa sebenarnya kepala sekolahnya ya Bapak ya. Untuk langkah solusi ini tadi perlu adanya koordinasi dari tadi Bapak ya, dari kepala sekolah yang baru ke kepala sekolah yang lama, dan dimediasi juga atau berkolaborasi dengan orang tua tadi Bapak. Betul ya, ya. Supaya orang tua itu jelas dan tidak menyalahkan pihak siapapun. Ya, Jadi langkah-langkahnya tadi harus seperti itu Pak ya, ya berkoordinasi, lalu mencari proses, ya kan, menjajaki proses maksud saya, lalu untuk mencapai sebuah solusi yang baik. Dan yang dikatakan tadi tidak saling menyalahkan, tapi perlu pembuktian. Baik Pak, kita lanjut. Selama ini apa saja sebenarnya tantangan Bapak untuk mengambil keputusan? Karena kita kan tidak
serta-merta dalam waktu masalah ada langsung kita ambil keputusan. Kalau menurut strategi atau biasa yang Bapak lakukan untuk mengambil masalah ini seperti apa? Ya, untuk mengambil suatu statement atau keputusan dari pimpinan, jangan lupa kita harus mempunyai dasar hukumnya dulu. Oh iya. Atau dasar hukumnya dulu Pak ya? Pertama kita mempunyai dasar hukum, yaitu aturan-aturan yang berlaku, baik itu PP maupun permennya. Yang kedua kita teliti dulu kasus permasalahannya, kasus permasalahan yang dihadapi. Kasus permasalahan yang dihadapi ini baru kita telaah dulu, kita jajaki, dan yang terakhir baru kita musyawarahkan untuk sebuah keputusan yang lebih bagus. Artinya Bapak perlu waktu Pak ya untuk memutuskannya ya? Betul, tapi di saat-saat yang memang rentan, kita bisa menggunakan hak veto kita selaku kepala sekolah. Jadi hak kepala sekolah ini bisa kita gunakan, hak veto kepala sekolah ini, ya, hak veto kepala sekolah ini bisa kita gunakan apabila itu memang sudah emergen, sudah tidak bisa diperlukan lagi musyawarah dan harus ada waktu yang tepat. Tapi perlu didasarkan oleh pertimbangan aturan hukum yang berlaku. Tidak juga semaunya dia. Artinya HP itu yang digunakan sudah memiliki dasar hukum. Jadi melihat kasusnya Bapak ya, ada kalanya memang kita menggunakan hak kita Pak ya sebagai manajer ya. Oke, lanjut Pak. Kemudian selama ini Bapak, adakah seseorang tempat Bapak bisa sharing atau meminta pendapat? Ya baik, terima kasih Ibu. Saya tetap kalau setiap melaksanakan pelaksanaan administrasi sekolah khususnya yang kita bahas kali ini, saya pertama berkoordinasi kepada jaringan koordinasi kita secara langsung, yaitu ke daerah dinas pendidikan. Misalnya kepada Kabid Dikdas, Kabid YTK, Kabid Umum, ya, plus sekretaris. Belum pernah saya lakukan sampai ke tingkat kepala dinas. Kecuali saya dipanggil oleh kepala dinas untuk penyelesaian masalah, baru saya akan berkoordinasi. Jika masih jenjang yang bisa ditangani oleh pihak bawahan, itu saya lakukan. Yang kedua, saya lakukan koordinasi kepada pengawas binaan. Iya, betul sekali. Pengawas binaan itu apapun bentuk, sebagai contoh, tidak terjadinya proses PBM karena banjir. Itu kami lakukan, ya kan, koordinasi minimal pemberitahuan. Yang kedua, koordinasi dengan pengawas binaan, ada guru yang tidak aktif, berhalangan hadir atau yang mutasi, tetap kami lakukan koordinasi sebagai pemberitahuan. Dan selanjutnya mohon pembelian juga untuk pembinaan kepada beliau. Dan yang ke internalnya, kami tidak lepas kepada bidang-bidang yang saya percayakan, yaitu kepada wakil kepala sekolah selaku pengajaran atau wakil kurikulum, yang kedua kepada pelaksana usaha dan staf, selanjutnya kepada guru-guru lain. Jika berhubungan dengan siswa-siswi, kita langsung berkoordinasi dengan pembina OSIS. Jika berhubungan dengan kegiatan keagamaan, kepada kepala bidang rohis. Begitu juga kepada bidang humas yang menangani tentang masalah humas, kesejahteraan dan sosial. Mungkin ini ya pertanyaan yang terakhir ini Bapak. Apakah pernah Bapak merasakan dalam mengambil suatu keputusan setelah itu Bapak meragukan? Oke, terima kasih Bu. Yang namanya sifat manusia tempatnya salah, yang namanya manusia tempatnya ragu, yang manusia yang terakhir adalah tempatnya tidak memiliki kepastian atau merasa benar. Itu kodrat kita selaku manusia. Apa yang Ibu tanyakan itu benar. Pernah Pak ya? Bukan pernah, sering. Sering dalam arti setiap keputusan yang kami ambil itu tetap kajiannya adalah negatif positif di kemudian hari.
untuk menghindari hal itu, Iya, betul-betul. kembali saya berkoordinasi hasil daripada keputusan yang saya sudah ambil dan sudah sepakati dengan rekan-rekan jalur koordinasi saya tadi, saya kembali kepada pihak dinas misalnya, kepada pihak pengawas binaan, Pak, bagaimana ini keputusan yang saya ambil? Oh bagus itu Pak, sesuai dengan aturan ini. Sebagai contoh, ini satu delik yang bagus ini Bu, ini informasi juga mungkin Ibu tidak akan temui yang pernah saya alami dari segi administrasi. Pada waktu saya pergantian saya Bu menjadi kepala sekolah di sini, terjadinya lah delik clash penandatanganan ijazah. Pak Miswar satu kepala sekolah tidak bisa menandatangani karena sudah berlaku masa temponya sebelum masa tempo ijazah. Saya pada waktu saya dilantik belum bisa untuk menandatanganinya karena saya baru menerima jabatan sebagai pengganti Pak Mis. Lalu terbuktilah penguatan pengesahan pengakuan penandatanganan dilakukan oleh dinas. Ditandatangani mulai dari Kabid TTK, Kabid Dinas, Kabid Umum, segala macam semua ada 9 orang itu termasuk terakhir Kepala Dinas menyetujui bahwa memberikan hak saya untuk menandatangani siswa-siswi lulusan tahun 2021-2022 kemarin. Seharusnya saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengetahui yang urusan ini, tapi karena ada pengakuan itu, terjadinya clash birokrasi dan ini pun sah tidak sahnya, bisa tidak bisanya, mau tidak maunya saya menandatangani, tetap saya koordinasi kepada pengawas binaan. Alhamdulillah pengawas binaan mengatakan kalau memang sudah ada pernyataan dari dinas, silakan Bapak untuk tanda tangani. Alhamdulillah sudah saya tanda tangani Bu. Jadi saya baru kurang lebih 1 bulan, bukan 1 bulan, 2 minggu sudah menandatangani ijazah ya kemarin ini karena terjadinya kesenjangan birokrasi. Untuk penutup Pak ya. Jadi begitu banyak sebenarnya dilema dan begitu juga sudah beberapa keputusan yang sudah Bapak lakukan. Di sana sini pasti ada dampak positif dan negatif. Kira-kira dari pengalaman itu apa yang bisa Bapak simpulkan untuk mengambil keputusan? Terima kasih Bu. Jadi yang saya ambil sejak saya menjabat sebagai pegawai negeri dan menjabat 3 sekolah sebagai kepala sekolah 3 sekolah, 2 sekolah di Kabupaten Simelu, 1 sekolah di Kabupaten Singkil, lebih kurang berjalan selama 8 tahun saya menjadi kepala sekolah. Di dalam penanganan solusi mencapai suatu kesepakatan untuk bidang administrasi atau ketatausahaan, saya pribadi selalu tetap jangan lupa memegang dasar hukum. Dasar hukum. Ini satu, dasar hukum, baik itu peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, lakukanlah telaah kasus. Telaah kasus, istilahnya jika ringan, jika berat, jika besar, ya kan? Yang terakhir jangan tinggalkan musyawarah dan untuk mencapai mufakat. Berikanlah peran fungsi kepada bawahan yang dipercayakan. Walaupun sampai ke tingkat ke seluruh sekolah. Jadi 3 hal itu koordinasi mulai dari jenjang atas sampai jenjang bawah untuk mencapai suatu keputusan itu perlu kita ambil tindakan. Yang terakhir, Ibu, dalam sebuah keputusan bukan hanya milik si pejabat kepala sekolah, tapi sudah merupakan milik bersama, keputusan bersama, dan kesepakatan bersama. Plus dipertanggungjawabkan bersama. Itu yang bisa saya berikan di bidang ketatausahaan atau administrasi. Bapak, bersyukur ya dari Mas Bapak. Wawancara kita hari ini sharing dengan Bapak begitu banyak pengalaman dan informasi untuk kami. Semoga ini menjadi bahan kepada saya pribadi juga selaku CGT Bapak ya, menambah ilmu saya dalam hal pengambilan keputusan. Iya Bapak.
Mungkin aktivitas Bapak dan begitu juga dengan saya akan melanjutkan kegiatan belajar saya di sekolah ya. Itu saya minta terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak.